Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Margareta Ananda Loisa Sinagula. NIM 2017-017042. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak, Kualitas Audit, dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. Yang pertama ada pendahuluan. Laba sering menjadi target rekayasa yang dilakukan pihak manajemen dengan meminimalkan atau memaksimalkan laba, yang mana hal ini disebut dengan earning management atau manajemen laba. Earning management dapat terjadi karena adanya kebebasan pemilihan metode dan estimasi akuntansi yang diaplikasikan dalam laporan keuangan. Praktik manajemen laba terjadi pada Garuda Indonesia yang mana dalam hasil laporan keuangan untuk tahun buku 2018, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih yang sangat besar. Nah, angka ini meningkat sangat signifikan dibanding tahun 2017 menderita kerugian. Laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Chairul Tanjung dan Doni Oskaria, yang merupakan perwakilan dari PT Trans Airways, selaku pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61% menganggap laporan keuangan tahun 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Hal ini dikarenakan Garuda Indonesia mencatat piutang dari transaksi PT Mahata Aeroteknologi terkait penyediaan Wi-Fi dalam pesawat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan tahun buku 2018. Rumusan masalah untuk penelitian ini, yang pertama, apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba? Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang itu mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba, dan mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba. Yang ketiga ada batasan penelitian. Batasan dalam penelitian ini, yang mana penelitian ini hanya ditujukan pada perusahaan jasa transportasi, utilitas, dan fasilitas yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun terakhir dalam periode 2013 sampai 2018. Selanjutnya ada kajian teori. Di sini akan dibahas 5, yaitu teori agensi, manajemen laba, perencanaan pajak, kualitas audit, dan komisaris independen. Yang pertama, teori agensi. Menurut teori agensi, perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan akan menimbulkan terjadinya manajemen laba. Nah, dalam hal ini, mengapa? Karena pengelola perusahaan, yaitu manajer, memiliki informasi terkait laporan keuangan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, manajemen laba. Earning management yaitu tindakan yang dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan dengan cara memanipulasi laba, sehingga memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis yang sebenarnya tidak dimiliki atau dialami oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga ada perencanaan pajak. Perencanaan pajak yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak lainnya, berada pada posisi yang seminimal mungkin, tetapi tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang keempat, kualitas audit. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor memiliki kualitas yang berbeda-beda, sehingga audit berkualitas tinggi dapat mencegah terjadinya manajemen laba. Karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaan akan turun apabila laporan yang salah ini terdeteksi atau terungkap ke publik. Yang kelima, ada komisaris independen. Proporsi Dewan Komisaris yang tinggi
akan meminimalkan kecurangan dalam pelaporan perpajakan sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan. Secara umum, Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya ada hipotesis dan kerangka pikir penelitian. Nah, kerangka pikirnya bisa dilihat di slide ini. Nah, di situ dapat kita simpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini yaitu H1. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H2. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H3. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selanjutnya ada sampel, variabel, dan pengukuran. Yang pertama sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan jasa, transportasi, utilitas, dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria sampel tertentu yang dikehendaki oleh peneliti. Nah, kriteria sampel yang dijadikan penelitian yaitu 1. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2018. 2. Perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan 31 Desember 2013 sampai 31 Desember 2018 yang sudah diaudit. 3. Laporan keuangan dilaporkan dalam satuan rupiah dan dapat diakses melalui www.idx.co.id. 4. Perusahaan tersebut memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang selanjutnya variabel. Variabel dalam penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu perencanaan pajak, kualitas audit, dan komisaris independen. Variabel dependen yaitu manajemen laba. Untuk mengukur perencanaan pajak menggunakan tingkat retensi pajak. Kemudian kualitas audit. Kualitas audit diukur berdasarkan ukuran Kantor Akuntan Publik atau KAP yang mengaudit laporan keuangan. Yang ketiga, komisaris independen. Komisaris independen diukur dengan membagi jumlah anggota Dewan Komisaris dari luar perusahaan dengan total jumlah anggota Dewan Komisaris. Nah, untuk variabel dependennya sendiri yaitu manajemen laba diukur menggunakan discretionary accrual atau DAC. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.